Kenapa kita merasa lemas? Kenapa letih? Bukan karena kita haus, bukan karena kita pengen makan, pengen minum. Debat haus man. Dan alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jalan cinta Ramadan, karena memang luar biasa yang namanya cinta ini menjadi kekuatan, power, ya kan? Tidak ada cinta maka tidak akan ada gerakan. Saya mencintai anak cucu saya mencintai Indonesia ini. Saya tidak rela kalau Indonesia ini dikasih ikan, diberikan kepada Rusia atau Cina. Karena itu saya siap nomor satu menumpahkan darah. Dan saya sudah sampaikan kepada istri saya, kalau jasad Bapak nanti meninggal sampai di rumah, jangan kabarkan siapapun bahwa Bapak meninggal, makamkan saja. Tapi kalau tidak sampai di rumah, jangan dicari, karena Bapak sudah di surga. Itu pernyataan saya. Kenapa? Siapa yang akan membela dan menyatakan cinta yang paling dalam untuk anak cucu saya? Saya tidak bisa membela keimanan cucu saya. Karena itu saya bela Islam saat ini supaya cucu saya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saya bela negeri ini supaya anak cucu saya bisa tentram sujud di negeri ini. Sebab kita tahu tidak mudah untuk merebut Indonesia dari seorang yang serakah. Persis sulit merebut seorang suami dari istri yang serakah. Beda yang Indotara runduh mah teu koneknya. Sulit merebut suami dari istri yang serakah. Teu meunang we salaki ku batur Indonesia. Pasikeun itu dan keke maot. Sok apa yang membahagiakan kita keke maot ya, wakafkan saja suami itu. Insya Allah nges ayah no bilang anger cenah, terserah kaulah. Yang jelas saya sudah mendaftarkan diri di hadapan Allah nomor satu untuk menyerahkan nyawa di hadapan Allah. Dosa yang berjibun, dosa yang numpuk pada kehidupan saya, mudah-mudahan bisa ditebus oleh satu butir peluru yang menghantam jantung saya. Hanya karena saya membela al-Islam. Punten, yang saya bela bukan Prabowo, yang saya bela adalah cinta saya kepada Indonesia. Dan dari dulu sampai hari ini sama. Ketika negeri goyang, ketika negeri dikuasai oleh kezaliman, maka yang datang ke depan itu ulama. Setelah selesai tugas ulama, ulama kembali dikesampingkan, kembali diusir. Kami tidak peduli dengan itu. Kita berjuang semua, ulama santri berjuang semua. Setelah beres semua perjuangannya, ulama santri mundur ke belakang, mundur, hilang lagi, malah difitnah lagi. Masa saya difitnah kasep meni molotot itu, biarin ya kameranya sejenak pusing, jangan saya yang pusing, saya berjalan aja ke manehna nu pernah lieur kararieu teh. Nah hadirin, cinta kita kepada keluarga, bagaimana dengan cinta kita pada diri kita sendiri ukurannya? Beberapa waktu yang lalu saya ingatkan anak saya, kamu harus cukup minum, jangan asal-asalan, harus banyak minum. Emang kenapa Pak? Jangan kamu siksa anak kamu dengan kamu yang renta dan lemah nantinya. Jadi ibu bapak yang kuat dan sehat supaya anaknya tidak tersiksa pada saat harus ngurus kamu. Saya bilang itu, kita sering sekali ya tidak merawat. Sok buka puasa, siapa yang buka pakai bala-bala? Lemak kita teh cuy, lemak. Ya. Sudah makan bala-bala, makan ayam, atuh bala-balana ku hayam. Teu beres teh. Jangan, itu nanti lemaknya kesini menutupi kepala, stroke ringan, nauzubillahi min dzalik. Siapa yang repot? Anak kita, ya kan? Jangan anak kita dibuat repot oleh pola hidup kita yang tidak sehat. Tuh. Mulai sekarang sudah, jangan terlalu banyak pilih-pilih makanan mah. Bek-bek we saya aya. Nya nu ayana bala-bala tah nu kitu hindarkan. Eta nu nikmat teh bala-bala cocok pisannya jeung kacang. Aduh. Naon teh sambal suk. Dua harokat sambal suk. Eta aduh. Sudah insaf. Dulu saya buka puasa teh meni tos teu sanggup deui bala-bala we. Hati-hati. Jaga kesehatan kita untuk membela anak-anak kita. Sekarang apa yang sedang saya bela?
yang sedang saya bela diri saya ingin meninggal dalam keadaan benar itu. Usia saya itu bukan usia hidup, usia menyiapkan kematian. Saya sudah tidak boleh malas lagi dalam rangka mencintai diri saya sendiri. Kalau besok harus kerja keras dan saya akan letih, terus sekarang saya harus tahajud, saya lebih memilih besok rubuh daripada sekarang saya tidak tahajud. Saya nggak punya uang lagi buat besok makan, nggak tahu. Tapi kalau saya harus sodako sekarang, saya pilih besok lapar daripada sekarang saya tidak sodako. Itu usia saya. Ningali nugelis geus teu perlu. Geus teu perlu. Nugelis liwat kecuali. Ya. Nya tuh aya kecualian meni di 100%. Nugelis lewat. Nugelis langsung jurig. Nugelis ngiceup, duh jurig ngiceup. Itu. Sudah di usia saya sudah tidak boleh tergoda, sudah tidak boleh terganggu. Kalaupun jatuh cinta sudah harus konsisten satu. Umur sakit jatuh cinta pantas tuh sih? Pantas tuh sih? Nu nyebut pantas Cilepeung. Yang benar pantas pisan. Kenapa? Bayangkan sudah saya jatuh cinta, terus kekasih saya yang masih muda pasti nu umurna jelas ya, agak berjarak dengan saya. Udah mungkin umurna sami masa asana teh kitu keneh. Komo jeung batur sakelas asa pasti yang enggak muda. Dan terus sudah gitu teh manehna teh karena saya sudah tua, dia teh main dong sama temennya ngajeprut teh. Merasa tersaingi tidak? Terus kalau anak muda Faris patah langsung start mobil masuk jalan tol, beset tanpa rem di gerbang tol, mayar balik deui. Bisa pusing-pusing jalan tol tempat lari, betul? Saya pusing start mobil ngeng geus kolot iroh, geus teu bisa ngebut. Mun ngebut ge mata sudah tidak serespon dulu ya. Dulu mah ningali nu meuntas cit, nu meuntasna lucu cit ngayot. Sekarang mah sudah laut sieun teu ka rem. Ada yang ngajak saya balap di jalan, teu bisa balap, geus teu ka rem. Umur segini sudah tidak pantas lagi, sudah harus menyiapkan kematian. Ini wujud rasa cinta kita kepada pribadi kita, sadari bahwa kita akan pulang dan siapkan. Ibu masih kena gaduh artos Bu, di bumi kenceleng, bagikan, itu persiapan kita. Duh saya punya uang ya 400 juta, panggil anak 4-4-nya, barudak 100 juta ewang, beralik, hari mamah di mana, engkewe ngalamun deui. Pan nobia ngalamun, nyakang nobia ngalamun, bagikeun. Beres, udah. Kenapa harus kita capek? Nah kemudian bagaimana kita bisa sempurna mencintai diri kita sendiri? Waspadai, jangan terlalu erat kita menggenggam dunia ini. Tong tarik teuing. Nah hadirin, mari kita cintai diri kita di bulan Ramadan ini. Kenapa ibu ayah acara leuleus bulan Ramadan? Saya telepon istri saya, Umi leuleus untung bapak leuleus, mun jeger kudu dipangku. Mun jeger mah maot ya, untung leuleus, alhamdulillah. Leuleus pan enak ngaplek. Mun jeger ayo dikubur. Itu. Mun jeger maot. Nah, kenapa lemes? Karena ada yang sedang dipenjara dalam jiwa kita. Apa? Nafsu kita. Nafsu kita sedang dipenjara. Oleh apa? Oleh keimanan. Ajaib, ajaran Islam itu ajaib. Udah kletik genep tahun puasa, ibunya pergi ke kantor, bapaknya pergi ke kantor, pembantunya pergi ke pasar, dia ada di rumah sendiri pulang sekolah, goreng lauk calangap. Apa ada nafsu dia ingin mencoba ngalamot lauk? Kenapa? Ada iman pada diri anak ini, ya kan? Ajaib tuh sih, Islam ajaib. Terus ayah cai celak. Siga namun letak kita cukup. Dia tidak lakukan itu. Kenapa dek? Nggak minum, kan nggak ada siapa-siapa. Kan aku puasa, aku pengen tamat. Saum mengajarkan kejujuran, iya kan? Ibu mau jujur tidak? Yakin bahwa ibu adalah hamba ciptaan Allah? Jujur. Yakin semua yang ada di sekitar ibu semuanya ciptaan Allah? Ada yang boleh kita nyatakan ini milik saya, termasuk Indonesia bukan milik saya. Tapi kalau saya tidak berjuang untuk keselamatan al-Islam di negeri ini, saya akan dihukum oleh Allah. Udah Bu, ibu mending ngiring perang daripada dicekekan ku salaki.
daripada rudet sok. Tahu bapak-bapak mah jelas ahli surga ini. Pengen tahu Pak alasannya ahli surga Pak? Nih alasan bapak ahli surga pertama iman. Bapak punya iman kan? Datang ke masjid ini insya Allah diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian ada iman. Kemudian imannya sudah luar biasa insya Allah. Apakah bapak nanti diampuni oleh Allah? Oh ya, mungkin nanti ada yang datang masuk ke di akhirat Iwan udah pas dibawa langsung oleh malaikatnya ke surga, dicanak langsung ke surga. Cek Iwan nah saya langsung ke surga, kan saya banyak dosa. Udah, dosa kamu sudah habis oleh istri kamu. Bayangkan Bu, bapak nyari nafkah ya dari pagi sampai sore, betul? Dikasihin ke siapa? Terus dicarikan kan itu. Saya nyari nafkah, kasihin, terus masih dimarah, sesak tuh sih. Untung lalaki tehnya balalager harirup di karuatan. Betul ya Pak ya, bapak nyari nafkah, terus sudah pensiun, itu uang pensiun dikemanakan Pak? Pan itu mah tabungan bapak dulu, uang pensiun dikemanain? Kasihin ke suami, ke istri kan itu. Terus sama istri masih kena disentak. Nanaonan atuh jeung ka masjid TSM segala. Iya pengajian penting kata bapak teh. Iya pengen refreshing atuh dia ninggalin ini wae cenah kitu. Pergi mun kitu ka urang teh carekan keneh. Belum lagi tidur teh ngulisik seetik kebelah dituan. Terus sok betul-betul ibu teh paling rajin, paling pandai menghancurkan gairah suami. Suami antel aja tangan anak pundak harudang. Suami pulang kerja can mandi can naon juga gabruk kepada istri. Itu masya Allah istri langsung marah. Bapak ngapain sih? Kangen atuh mama, mandi heula. Eta dititah mandi heula atau sudah take off landing lagi. Liar tuh. Bahaya itu. Ari keur kitu masalah supaya gairah tetap baik, jangan protes, jangan banyak marah. Bapak main gerewek-gerewek, mangga Pak. Pokoknya di rumah Bapak mau jadi Tarsan, silahkan. Pokoknya dari mama mah salam awo, nges beres. Bebaskan suami teh mau kumaha ge kumadinya. Ulah protes, manya di dia, nggak usah brang kumaha si eta. Setuju Bu? Supaya gairah tetap baik. Iya mah gerak. Punten ya jarang sekali yang ngasih tahu Ustadz tentang hal ini. Ayo we tentang Jokowi, tentang inilah. Iya kan? Itu sigana teh rada penting Bu. Marah bisa menghancurkan gairah. Jangan salah. Saya mewakili Bapak semua yang hadir. Setuju Om? Tuh. Luar biasa. Memang begitu. Ulah melotot, ulah nyalekan, ulah pas ngaleng gitu. Si mama menigelis kemon. Kajian bau kelek kemage hayu lah. Yes. Lepaskan nafsunya daripada lepas gencar di mana wae, benar? Itu. Kencarin. Kencarkan ya, itu. Gitu. Nah, kenapa kita merasa lemas? Kenapa letih? Bukan karena kita haus, bukan karena kita pengen makan, pengen minum, itu pan haus pan. Dan no haus mah Ustad insya Allah. Ti subuh geura nepi ka isya kikieuan. Asar teh geus lak-lakan. Siga hayam cekak aslina. Jadi kalau ada tukang bangunan atau apa, tukang beca ya yang nanya, Ustad boleh nggak saya tukang beca, boleh nggak saya tidak puasa? Kudu puasa. Nah Ustad leuwih ripuh. Tapi pan abdi tukang beca, apa orang ge? Tukang beca teu puasa. Tisuk ke sore na beca barita puasa geuleuh teu ngabosen mah ka mana deket ngalah tetap ya kita. Nah kenapa lemes? Karena ada nafsu yang terkekang. Kabayang tuh Bapak pulang dari luar kota udah 4 hari nggak ketemu ibu sudah siap-siap dengan segala style, mandi geus 7 bak pan baheula mah 7 sumurnya ayeuna mah 7 bak make 7 sabun 7 odol pan geus teu usum 7 kembang geus seungit pisan seungit nage apa beulit pokona mah. Ibu teh karena nggak ada anak-anak, karena anak-anak sudah pada pisah semua, ibu di rumah geus siap-siap make bikini. Datang suami, assalamualaikum, waalaikumsalam, sayang apa kabar, dipeluk. Udah gitu teh lepas tas, udah langsung pek lauk dina akuarium, sesek teh. Itu namanya nafsu yang terkekang. Leuleus teh dasar si lohan. Dasar si arwana teu cereg pisan, isuk teh laukna dipaehan ku urang. Diacun sia tiga anggota KPPS. Geus, kan gitu. Nafsu yang mana? Nafsu
marah, tertekan, marah kita ada Allah. Ramadan ini akhirnya kita lemes. Leles we. Jeung alhamdulillah bahwa anaknya Ramadan teh indah pisan. Padahal kan kalau saum Senin Kemis mah enggak gini, henteu tunduhnya. Nah, di bulan Ramadan nyarane tunduh. Betul, sok nu nyarane datara runduh. Mun di tengah mah sieun tunduh teh sieun ngagubrak, betul. Betul lah. Nu nyarane mah tak pahalana dibagi dua jeung temok. Allah menang temok. Cing, ningalikeun. Mana ulah sare itu seri. Sebenarnya Buyuni damang. Nah itu. Nah jadi ada kondisi yang harus kita coba merdekakan. Apa? Nafsu kita. Mari kita didik di bulan Ramadan ini nafsu kita dengan benar. Caranya, nafsu yang mana dulu? Ada 3 kan nafsu teh. Nafsu apa? Tenyebut geus ganu nyawe. Padahal eueuh nu nyebut teh. Betul. Nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Udah, merdekakan kita dari kerusakan hawa nafsu kita. Amarah kita. Amarah teh ini nih ibu-ibu siga barudak leutik, perebut cocokan, mainan berebutan mainan adik dengan kakak. Marah nggak? Marah. Ini punya kakak, ini punya adik, ini punya kakak. Bubuk ke cocokan teh. Betul? Mirip tuh ibu nuduh wanita lain sebagai pelakor. Bukan wanita itu yang pelakor, ibu. Suamina kasep. Yes. Setuju? Saya harus dihilangkan itu istilah pelakor. Yang ada wanita yang ngajak ibadah. Yes. Setuju? Mending demo ka Ustad, mending demo ka KPU. Ka Ustad cenah. Ulah. Nggak ada pelakor, nggak ada pelakor. KPU-nya nggak ada pelakor. Yang ada wanita yang mungkin sedang salah jalan memberikan surga kepada suami orang taeta. Beda. Udah, pokoknya mah eta we. Ibu rebutan dengan wanita itu, rebutan suami ibu kan. Nu urang, ada iman nu Allah, urangnya menang. Bener. Terus rebutan. Yang bubuk ibu atau si suami? Suami bubuk, hancur dia. Kalau ibu pengen suami ibu selamat, kasihin aja. Ini punya saya juga boleh nyesok. Didinya ke minggu harap balikan, beres. Rusak nggak? Sehat suami. Sehat. Udah ada pikiran nanya buat orang-orang yang nafsu amarah, nih lelaki majukan opat nguna mana mau bisa kawin. Emang nikah 4 siapa yang bahagia? Ibu bapak. Teh nafsu amarah mah bapakmu nih soalnya. Yang senang itu kalau istri 4 itu istri. Pertama dia istirahat 3 minggu setelah dia kekelayangan kan suaminya. Istirahat teh capek. Yang kedua kalau suaminya stroke dirawat keobatan bahagia tuh. Bahagia. Nuka yang berikutnya kalau suaminya sudah sepuh renta nu ngasuh kan banyak kan tecangkel. Betul. Kalau tersinggung jajarkan obatan anak beres. Moal amak suami. Mama apa-apa ini ngajeng-jreng obatan sok amak aing. Rudat. Wani gelut. Pan gitu lawan obatan liar. Belum lagi laki-laki mah harus bagi waktu, setuju? Harus bagi tenaga, harus bagi harta, harus bagi perhatian. Liar tuh, mending hiji jelas. Buat laki-laki, buat perempuan mah mending opat jelas. Jangan pakai nafsu amarah, pakainya iman. Allah tuh nyaah kepada ibu, bahkan dengan suami seperti itu ibu sudah latihan merasa kehilangan. Susah loh, latihan kehilangan itu susah, nggak gampang. Dan eta carana berengah pulang dari sini. Katanya tahun depan, mama ira pengajian di Trans ada. Kuno ningki bahagia ke papa pan gitu meureun. Awalna kawin opat teh bahagianya banyak nu atos tah. Katujuh. Bener bahagia teh awalna ada tetep we honeymoon, ari honeymoon sabaraha tahun? Namina ge moon nya. Honeymoon sabaraha tahun? Sebulan. Bahagiana teh sakit teh geus sabulan angger rudet. Tadi nama hapunten ya Kang ya. Aku teh ini aroma ketiak teh enggak enak. Ini justru aroma romantis. Geus sabulan mama menimulok. Da kelek domba leuwih hade batan kelek mama. Mangkaning domba mah kelekna opat. Itu hanya sebulan, enggak lebih.
laki-laki kepada para pemuda nih, tong kabita, tong kabawa kusakaba-kaba. Ingat itu. Naon bahasa Indonesianya, jangan terbawa oleh sakaba-kaba. Ya, jangan terbawa arus. Bahasa Sundana ulah palid. Sok naon, jangan kabawa suka sakaba-kaba. Riz, naon Riz? Pergaulan yang aneh. Pokoknya mah Sunda lah. Sunda, bahasa daerah tuh kaya raya ya. Sunda, Batak, Jawa itu hebat-hebat bahasanya. Bahasa Indonesia mah miskin. Udah miskin teh pengen bikin agama Nusantara lah. Nges, bahasa nage kurang saya jadi agama. Bahasa nupang komplit nama Arab sudah tidak ada lagi. Di Indonesia sendiri pakai bahasa Arab, banyak dewan permusyawaratan rakyat bahasa Arab, ya kan? Korsi bahasa Arab, betul. Influenza bahasa Arab, anfun ansa irung domba. Iya, influenza, anfun ansa, irung domba, eta gitu. Bahasa Arab komplit. Ya, laki-laki jangan terbawa oleh sakaba-kaba. Ya, udah, pikirkan setiap mau melangkah, bukan untuk membahagiakan istri. Doraka itu kalau niatnya tidak nikah untuk membahagiakan istri karena menganggap istri sebagai Tuhan. Betul. Saya tidak nikah bukan karena istri saya tidak setuju. Saya nikah karena mempertimbangkan kekuatan saya sebagai seseorang. Gitu atuh. Dan saya juga tidak mengambil itu karena saya mempertimbangkan kekuatan saya sebagai seseorang. Kebetulan kalaupun mau yang kedua, ini nu kaduana calona edun pisan teh gini. Pastikan dicarina nu edunnya. Wah, geus moal katanagaan lah. Moal katanagaan ditungtun di talian ge, wah berat. Tos, ya siap. Nafsu mutmainnah, nafsu amarah, buang. Bukan dibuang, bukan. Pimpin. Sampai kita merasa memiliki, tetapi suatu saat kita tidak akan takut kehilangan eta nafsu amarah yang baik, yang terpimpin, diaturkan ke dalam diri kita agama, diberikan iman pada diri kita. Apakah semua yang saum di bulan Ramadan ini beriman? Halo, ada nggak yang saum di bulan Ramadan tidak beriman? Ada Ustadz, saudara saya nggak pernah sholat nage Jumaahan kadang-kadang, tapi dia saum bulan Ramadan. Saumnya bulan naon? Bulan Ramadan. Iman dia, paling tidak kepada saumnya. Dan muntah iman masih gak ada Armando saum teh muntah Januari Juli. Kan si Ade Armando gitu, hayang jadi pangeran sorangan. Nabi Muhammad itu sudah berdarah-darah menyampaikan syariat Islam. Belanyang orang iseng haji pindahkeun ka Cianjur. Cek urang Cianjur mung macet, nah gitu. Kan gitu meren, nggak bisa. Sudah Rasulullah itu sudah berdarah-darah. Ibu tidak menutup aurat harus dengan apa? Sudah tutup aurat sebaik-baiknya. Harus pakai syar'i gimana? Gimana yang syar'i itu yang panjang ngegolober? Enggak, itu mas hobi saja. Yang jelas mah menutup aurat, bukan membungkus. Hari bungkus mah bisa apaan? Pakai kantong keresek. Bisa pakai plastik transparan membungkus mah. Mama kemana? Buligir tapi pakai jas hujan herang teh gini. Itu membungkus, kabungkus tuh, ya itu membungkus. Kalau menutup mah teu naon kana karung ge. Jadi menutup aurat yang syar'i yang mana? Ibu buligir, masuk drum, turuban syar'i. Terus pokoknya teka tinggali aurat gitulah, ya kan? Jadi jangan dibenturkan antara satu pendapat dengan akhirnya umat Islam tidak bersatu saja. Ini sudah lama diadu-adu umat Islam teh. Kita teh mau islamisasi atau arabisasi sih? Mending ngobrol juga pakai anak antum. Kumaha urang we? Geus teu kudu masalah bukan? Teu meni kudu syukron afwan. Pan kita teh lain Arab, kita islamisasi atau geus antepkeun. Kenapa harus jadi masalah? Betul? Ya pakaian. Kamu mah meni belum syar'i, saya dong syar'i. Pakai baju syar'i, tapi siga kuda zebra. Terus kan kayak yang namanya zebra mah bergerak ya, garis-garis kayak gitu bergerak. Terus mana teh kikituan atuh rudat ningalina, bener tuh? Eta lieur. Tidak, yang syar'i yang mana? Yang ini. Udah, kata yang bercadar, ini dong bercadar. Saya bercadar jauh lebih baik daripada yang tidak kalau niatnya memang untuk keselamatan. Dan yang tidak bercadar bukan buruk. Karena memang pada zaman Rasulullah yang bercadar istri Rasul, yang lain tidak. Kan seperti itu, beres kan? Nggak ada masalah, nggak ada. Jadi Ustadz, mereka yang pakai baju ketat, tarik baju ketat, busananya menutup aurat tapi ketat. Nepikeun ka diendekeun seutik dik semua. Siga perang dunia, siga gempa non tektoniknya, guguk gitu tah. Siga efek domino, suku kaeunekeun semuanya. Aya nu kitu, aya. Itu menutup aurat bukan. Yang menutup aurat mah nutup teka tingali. Jadi
ibu mun lumpat siga juri gitu kan, tidak terlihat gerak badannya tuh nggak itu. Sudah, nafsu amarah kita jangan disimpan untuk wilayah-wilayah yang akhirnya membuat kita berbenturan. Kemudian bergerak ke nafsu lawamah, selalu saja ingin baik, selalu saja ingin melakukan koreksi. Kita sekarang ini ada di nafsu lawamah. Kenapa hadir di sini? Karena nafsu kita didik oleh ibadah-ibadah kita sampai akhirnya kita mendapatkan mutmainnah, ya, tenang. Ciri orang yang nafsu mutmainnah apa? Senang kalau imam taraweh rada laun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang diikutin mutmainnah. Allahu Akbar, ruku. Lama sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar, lama. Itu yang lawamah, yang mutmainnah tuh senang. Kalau yang amarah, gelo sujud lila pisan ya. Tapi kepada imam siapapun jangan terlalu lama ya, sujud ruku jangan. Kasihan makmum bisi suul khotimah. Iya, pas keur sujud kacau gelo imam teh imam. Kalau maut keur sujud cek batur mau husnul khotimah padahal keur ngutruk khotimah gitu. Ya. Cek batur mau husnul khotimah itu teh. Padahal ngutruk khotimah. Hati-hati ya jadi imam. Bahagia kalau orang-orang yang malah ketika suami tidak ngasih uang, orang-orang yang mutmainnah itu tenang. Mama nggak sedih, nggak dikasih uang sama papa? Gak lah, dapat uang juga. Mama harus tanggung jawab di akhirat. Biarin aja, nanti di akhirat mama pergi duluan, set ke surga. Papa yang ketinggalan, papa belum ke surga, belum, LPJ. Tuh, kan laporan pertanggungjawaban, rudet. Mama pengen ke surga. Buat apa lagi uang sok? Buat apa uang? Ibu pusing. Ya, rudet kan, kanggo naon? Keperluan sehari-hari. Ibu punya uang, sebut saja 200 juta. Eta dikasahakeun. Uang, ya, hanya diberikan kepada pedagang, bener tuh. Saya punya uang 100 ribu, belikan sayur, beres. Itu uang buat siapa? Tukang sayur. Bapak dari pagi sampai sore nyari uang, Pak. Udah dapat dikasahakeun. Ka tukang dagang, nya dikaistrikeun terus ka tukang dagang. Tukang dagang rudet tuh, henteu calik. Kirim kangkung, datang. Kirimkan kangkung, pergi. Udah, duit datang. Sanu untung, tukang dagang. Orang tihotat. Karena itu saya tidak mau ngasihin uang kepada tukang dagang. Kumaha carana? Saya kumpulin anak, istri, menantu. Dan saya sama menantu saya bro-broan. Bro, sini bro. Bro-broan. Ya, manya. Saya bagiin. Ya, saya bagiin. Kenapa saya bagiin? Kepada menantu, kepada anak, supaya jadi pahala. Setuju? Mending jadi pahala, mending jadi sampah. Ibu saya beli handphone ke tukang handphone, kasih uang ke tukang handphone, tukang handphone ngasih handphone sama saya. Udah, saya ngasih uang sama dia, dia ngasih sampah buat saya. Handphonenya teh udah 3 hari rusak, dibebet, rudet ya. Jadi udah, Bu, sekarang punya uang, sekarang undang anak-anak bagikan. Barudak, mama boga duit. Di mana mah? Na bagasi mobil, cokot. Oh, nu bagasi. Pas bagasina, mana mah eta handapeun ban serep alah. Kabayang kacepet, kencering. Ya pokoknya bagi-bagilah, jangan sampai jadi sampah, Ibu ya. Ingat ya, jangan sampai jadi sampah. Oke. Orang-orang mutmainnah sudah tidak butuh lagi itu. Tidak butuh lagi uang, tidak butuh pujian, tidak butuh tempat terhormat. Mangga we. Salat juga pengen tenang saja. Di umur seperti saya juga pengen salat ngabret ngan hese, bisi pabelit. Jadi saya sudah mulai sholatnya lalaunan karena memang lidah meureunnya geus umuran mah. Kenapa saya tahu kalau saya sudah tua? Saya pernah masuk puskesmas, Bu. Teu dipanggil-panggil eta ku puskesmas teh. Ieu panggil nu kakara datang panggil. Saya nanya kan ke petugasnya, "Neng, ari saya teh dipanggil-panggil." "Oh, Bapak duduknya di sana, Pak." Pindah. Pas duduk di sana dipanggil betul. Pas keluar saya duduk lagi, naon beda bet dipanggil. Aya tulisan ruangan lansia. Nges kolot. Balap lompat jeung anjing menang keneh. Gitu. Anjing nang hargaan teman. Menang keneh. Oh, ternyata saya lansia. Sudah, akhirnya sholat wajar kalau sholat pun pelan-pelan, belum mutmainnah. Siapa yang mutmainnah? Yang sudah tidak peduli lagi terhadap urusan dunia ini. Suami jeung batur mangga dangkege maot, ya kan? Suami punya uang 100 juta dikasihin ke batur. Mangga, itu penting jadi pahala. Sabarnya saya, pahala untuk saya. Beres? Ridho kalau suami punya uang 25 juta sementara kita juga butuh. Terus dikasihin ke si Neng janda belah sana. Ridho tuh? Nah,
sing ridho we nya sing ridho cek urang mah cek bapak teh urang-urang nu neanganana jeung nurudet ente kan gitu nya. Yang nyarinya suami, boleh nggak oleh suami dikasihin ke orang lain? Geus kitu atuh. Boleh suami markirin motor di kamar tidur? Boleh? Boleh geus. Saya juga pernah nyobaan itu. Cicing. Motor teh udah parkir, motor teh saya tidur ningalikeun kana motor. Saya tanya sama istri saya, nggak protes mi? Bumi bapak, motor bapak, kamar nu bapak, mangga we. Beres. Dan kage maot. Maksudnya nya ada bapak nu aneh model kita yang kage maot kalem we. Suga nanti gantinya bapak nu normal cenah gitu. Tiis nyariosna teh ngan neungeul. Alhamdulillah suami ngoprek tanah di kebun terus datang ke kamar tidur aja tibra tangan kotor oleh tanah. Ibu marah tidak? Teusum amak teusum. Amak mah hanya boleh ke satu orang saja. Luhut nu lain teusum. Nges teusum. Amak mah kaluhut teh hungkul. Ke suami masih suka marah sama suami? Masih. Gusti. Kia. Ari suami punya siapa? Siapa yang menciptakan suami? Serius tuh Allah menciptakan suami? Serius kan Allah menciptakan suami? Serius pisan. Ibu bikin kue serius, dititipin sama anak. Simpen na meja sama anak di jawang deken. Tak kade bisi bae moal mama. Dek, simpen ka meja lung. Si adena ge pisan. Siap. Plek pas di meja. Tidak tumpah. Ibu kesel tuh. Marah tidak? Boleh jadi marah. Kenapa? Karena buatan ibu diperlakukan buruk oleh dia yang mendapatkan amanah. Betul? Suami buatan siapa? Diamanatkan kepada ibu untuk ibu dampingi. Terus ku ibu disentak. Kira-kira pantas tuh ibu dipolototan ku Allah. Woi, urang nu nyieun woi. Kata ibu, "Papa, eta cuci kaki dulu, pipis dulu." Woi, urang nu nyieun woi. Ya, urangnya diperlakukan kekanak-kanakan dari sejak kecil dulu. Laki mah teu dipercaya we, ya Allah. Sok nanya PR ke anak perempuan, ke anak laki-laki yang lebih intens. Anak laki-laki, anak perempuan, teteh udah PR, udah mah geus. Ke anak laki-laki mah teteh, udah PR, udah cik ningali, teu percaya we. Benar soknya kalau laki mah. Jadi wajar tuh Indonesia susah nyari pemimpin lelaki. Wajar sekarang Indonesia pemimpinnya perempuan. Aya presiden tapi diatur ke perempuan. Wajar tuh, wajar. Udah dicekek atuh tileuletik kurang tuh. Sok pulang sekolah rada telat, anak perempuan ditanya, "Teteh dari mana?" "Kerja kelompok mama." "Oh, simpen tasnya di situ, sepatu diulah di mana wae." Nges gitu unggul. Ke anak laki-laki, "Dari mana?" "Kerja kelompok mama." "Kerja kelompok di mana?" "Di rumah Rudi." "Rudi mana?" "Itu di sebelah." "Emang naon nunggu dikerjakan?" "Ada aja kerjaan cik ningali." Panjang orang mah nasib. Wajar mun laki tumbuh kembangnya tertekan. Wajar. Kecekek laki. Makanya ada laki-laki yang dendam kepada istrinya. Tingali sia moal dibere ke urang, baheulana dicekek ku indungna gitu. Ada yang begitu. Ya, sudah nikah istri yang mencekek. Dari mana? Kantor. Nah, telat. Biasa macet Bandung. Macet di mana? Nanyana teh sigana teu penting teh macet di mana? Eta di bundaran. Emang bundaran mana gitu? Kieu itu. Nu kitu teh kuduna diketepel. Bener. Pusing. Kita laki-laki di bawah tekanan emosi wanita yang belum mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah mah tumbuh kembang anak kita pun akan masih suka marah sama anak. Sebut saja anak umur 10 tahun masih suka dimarah. 10 tahun pantas tuh sih berbuat salah. Nutup pantas mah ibu nunggu puluhan tahun salah ta eta. Bener tuh. Mama teh udah purba, mama teh udah fosil masih kena ambek. Wajar tuh. Ya budak leutik nu kakara hirup kamari dicarekan ya Allah ya Rabbi. Cucu saya teh baru beli kamera nih buat ya biasalah hobi. Keur dioprek saya lupa nyimpen di meja teh sembarangan teh, memang salah saya nyimpen di dinya. Sama cucu saya dimainin terus diayun-ayun gitu. Trek pepes. Ibu teh cicing sieun ngagantian. Sama saya peluk. Ade, teteh, nuhun ya. Ikut yuk sama Akang gitu. Cucu saya manggil saya Akang. Menang tuh. Kumaha urang we inco-inco urang bener tuh. Pipiluan teuing urusan rumah tangga batur atuh. Bener teh Riz. Bebas.
Orang mah pemilu nyoblos C1 teu bebas, nyebut akang dicarekan. Bebas ya bebas. Nah, engkong akang. Ayo siapa ikut akang? Ikut. Kata ibunya, kemana pak? Cari kamera. Aduh pak punten ya, nggak apa-apa, yang salah bapak kok nyimpen sembarangan. Anak kecil tidak salah. Berapa puluh juta pun harganya, anak kecil tidak salah. Nu salah urang bet nyimpen didinya. Betul. Anak memecahkan gelas salah tidak? Tidak. Nu salah urang nah bet meli gelas lain melamin. Bener tuh. Suami direbut batur salah tuh. Henteu nu salah bet saha eta salakina dikencarkeun jeung kasep. Caranya kayak suami supaya tidak kemana-mana, ibu singgelis. Cantik saat ngobrol dengan suami, ekspresif. Saya ulangi ini yang tema tahun lalu. Cantik saat masak, masakannya betul-betul yang terbaik, moal ku batur. Pas ningali wanita cantik, ngobrolnya sama enggak ya sama yang di rumah? Di rumah kan seru. Ah enggak, sieun bete dah. Pas masaknya bisa enggak ya, kan masakan di rumah enggak, takut tanggung dodor terbiasa masak kayak orang nu masak pan rudet. Kan gitu. Itu singgelis, ngobrol teh ekspresif. Papa indah merenya orang panjang umur jeung sehatnya. Papa si papa meninggal loh, jadi tadi teh anjing nu ngagogok teh digegel ku papa. Gel indah merenya ekspresif gitu itu. Ulah ieu mah papa eta bulu naon kumis? Oh bulu anjing nu tadi. Aya anjing ngagogok atuh da gegele. Oh teu rame pan? Oh terus anjing ngebales tengah gegel. Atuh sing rada seru. Oh gitu Gusti. Masakan yang asik, masakan yang enak ya, masakan ciri khas ibu. Lada tapi teu nyeri beuteung. Ya, sambal cibiuk eta mah. Lada tapi teu panas kana beuteung. Tah sambal Betawi itu tapi teu hitut. Pan aya nu lada saeutik langsung mules ayanya. Istri saya tuh hari masak edun kata seorang suami, saya yakin gak akan kemana-mana dia. Terus tidurnya juga selalu menjadi tidur yang enak, diperlakukan apapun pasrah. Ibu keur ngagoler, ibu dijadikan bantal ku bapak, mangga ngagoler na beuteung ibu, ku ibu teh dineuk bantalna teh. Tibra si bapak teh beres teh, jeung taat kepada suami enteng, taat mah gampang. Mama siap tidur di helm, mangga. Oke. Hese teh gampang. Suami kerek buka beres. Contoh teh anggar eta dicontohkeunana. Atau tibra kita pakai helm, mama tidur pakai helm, mangga re pakai. Terus saya tibra, masalah bukan? Ada tibra. Ya. Kenapa aku harus pakai helm ayo? Pan itu ari ngalawan mah. Nya bisi tidak gor ada biasana kita ara tidak gor mah. Sugan ngimpi balap motor ke balapan jeung Rossi. Mau urang mah bisa pakai motor paras ya sebelum tidur. Capek teu? Capek udah mending nurut lah nurut. Pas tidur pakai helm, udah tibra aja terjadi gempa bumi sebagai musibah atas bangsa yang zolim. Waduh, sok dikait-kaitkan. Padahal tidak ada hubungannya kezoliman dengan gempa bumi. Gempa bumi mah Allah memperbaiki alam, kezoliman mah harus diperjuangkan oleh umat Islam, beresan seperti itu. Ya, jadi turut pakai helm tibra, gempa bumi rubuh, aman deh, aman di helm. Salaki pae, beres. Nges aman ya tamah. Nikmat ya taat sudah. Nah, nafsu mutmainnah. Sekarang dengan nafsu mutmainnah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada 3 unsur paling tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum, 3 hal ini paling tidak. Beriman sudah? Beriman. Yakin kita ciptaan Allah, suami milik Allah, bebas suami dikumahakeun wae ku Allah, bebas. Udah. Bebas, kita mau udah bebas aja lah, bebas. Harusnya bebaskan nya, bebaskan lah rapi lagi lalaki atuh. Alah, geus dan kege jadi aki-aki geus teu kudu jadi riweuh. Bapak eta aya lipstik di mana eta? Tidak gor ka tukang lipstik, oh geus. Geus beres. Teu kudu jadi rudet, bener tuh. Kalau suami ada lipstik di pipi tanya jangan. Dah pasti jawabannya bohong dan ibu tidak suka dibohongi. Dan jadi amek tanya jangan. Jangan kalau ada lipstik di pipi jangan ditanya, sampeurkeun gaplok geus. Terus kumaha mun pas digaplok maut? Pas digaplok maut kumaha? Pembunuhan. Jadi jangan gaplok. Gaplok jangan. Udah biarin aja. Rawu tanah. Papa, ini tanah.
hapus pipi pakai tanah, najis. Beres, tersinggung dong, najis. Mah punten ya, jujur aja, dia lebih cantik dari mama, pastilah, tapi mama yang halal, itu kayak sudah halal. Eta nerudat, makanya jangan gede amek, bisi kaduhung, cek, sok atuh pilih dia atau pilih aku. Kumaha nyamun jawabannya, ya baik aku pilih dia. Supopong. Kabayang liurnya karunya pisan Gusti Nu Agung. Apa? Pilih dia, pilih aku. Aku tidak bisa memilih karena dua-duanya amanah dari Allah untukku. Gak bisa aku udah milih. Tong miheulaan Allah nurut. Stres. Teu mungkin Allah membuat wanita stres sampai depresi, itu teu mungkin. Kecuali ada provokator di samping-sampingnya. Ece sia salaki kitu mah geus ngahudangkeun saurna ulah diguyah-guyah kumahakeun ketepel. Ngahudangkeun saur salaki nepi ka sabaleun tak kena huluna. Aduh, sahur. Edun dong membangunkan sahur di ketepel. Nah itu provokator yang bisa membuat stres. Kalau dirinya sendiri, semua wanita itu pasti kuat. Kenapa saya sebut wanita kuat? Pernah mengandung berapa bulan? Itu 9 bulan stres gak? Enggak, cek perempuan. Urang mah kamu kebayang. Pertama berat. Nuka dua tatarucingan lalaki perempuan. Terus di USG. Nuka tilu sehat henteu, normal henteu. Ya kan? Pas melahirkan, siapa yang mati? Dia atau saya? Stres tuh. Bapak sudah mau dikasih tahu 5 bulan deh bakal maut, ngedek-dek mah. Lalaki mah bukan makhluk yang kuat, laki-laki itu lemah lalaki teh, kena tiris atau asup angin. Perempuan bisa bebuligiran. Sok di Eropa anu tiris make urang mah pan pake kararan. Perempuan make I can see. pan di dia nu ngobrolna jadi I can see. Mun di dinya nu ngobrolna you can see ka di dia. Tuh. Coba kuatan tuh, kuat tiris tuh, kuat laki-laki henteu. Terus nawar gaduh ka isin tuh, mang sabareta 30-15 tanpa rasa malu. Ya wanita menawar, saya waktu istri saya nawar saya malu karena saat itu istri saya sedang menghina saya, menganggap saya miskin. Mang sabra 15 lah, nah umi 15 45. Wow, bapak mahal tuh yang dibatur dengan 15 benghar. Lalaki mun aya lalaki nawar keneh tong nyebut lalaki ya, itu memalukan harga diri laki-laki. Nawar. Kita bukan makhluk tukang tuwur tawar. Ada tukang bangunan, mang sabaraha sadinten? Sadinten 150.000 Pak. Oh ya, sudah kerjakan 3 hari bayar 2 juta. Seueur teuing Pak. Beunghar. Beres. Teu kudu nawar, teu kudu. Regreg di kana hatena. Kepada istri juga, Pak tuh Pak nafkah. Cokot di bank. usaha we lah, kenapa itu kan kudu jadi rudetnya. Jadi semua kita luruskan dengan keimanan kita. Kita beriman semua milik Allah, suami milik Allah, harta milik Allah. Musibah yang paling besar ternyata penyakit yang ada di sini. Ketika kita tidak percaya kepada Allah. Kapan kita tidak percaya kepada Allah? Ketika kita yahsyabu anna malahu akhlada, kita menganggap harta kita membuat kita kekal bahagia, padahal harta membuat rudet. Yang paling asik saya tenang-tenang saja, sudah tidak takut kehabisan apa-apa da teu boga. Bener tuh. Istri saya juga ngencarkeun saya, tidak takut dia karena dia menganggap saya goreng patut. Ya, istri saya menganggap saya goreng patut, paingan tiba heula dikencarkeun. Damun kasep mah pasti dijagaan pan. Anu Cilepeung geus salaki goreng patut dijagaan, eta Cilepeung banget. Itu. Sudah, dunia bukan apa-apa. Kita dengan keimanan kita beriman. Yang tadi orang yang tidak sholat tapi dia saum beriman. Allah akan hargai iman itu. Terus orang yang beriman pulangnya kemana? Surga pasti. Eta beriman tapi pedit pisan. Imannya sangat kurang sekali. Ternyata yang imannya sangat kurang adalah iman orang-orang yang kikir. Itu sangat kurang sekali. Hari meninggalkan sholat karena lalai, mungkin karena godaan setan. Hari kikir mah bawaan. Apakah kikir itu godaan setan? Bukan. Cek setan teh teuing da urang ge berehan. Setan mah geus bawaan ti orok we pedit. Ya. Setan tidak mengajarkan kekikiran, setan justru mengajarkan yang lain pada kita. Sholat yang ria, ya kan? Berbusana muslimah yang ria, itu yang diajarkan setan.
urang atuh ya make busana muslimah tingali beuteng teu kaciripan meni bangga beuteng teu katingali teu nanon tapi bujal ngajenol. Itu namanya 15. Naon 15? Dosol. Tuh. Ini mabong Ramadan Kang, ini tell me gini ya. 15 naon? Dosol gitu. Nah, jadi iman, kita semua iman sudah. Kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk saum. Ya, kenapa? Bu, ini saya kasih tahu ya. Pengen bebas dari kanker penyawat udara. Ya, penyakit kanker pengen bebas, biasakan saum Senin Kemis, udah. Dan wudu saat duha, aman. Dan cara wudunya air bersih itu dihirup ke hidung, bebas kanker, udah. Dan ternyata kalau boleh jangan jajan hari Senin sama hari Kamis, nyapan saum. Kepada pemuda, datangi kekasih pada hari Senin dan Kamis siang. Kita makan bareng yuk maksi. Aku saum, padahal pedit. Ayahnya nu kitu eta alasan para santri baheula kitu tah. Alhamdulillah saya nggak ngalamin itu. Tuh pengalaman teu bobogohan. Kan saya mengharamkan pacaran, dulu sok naon atuh untungna bobogohan sok. Duduk di tepas, duduk di beranda berdua kekasih, hansip liwat diomongkeun. Tah eta teh hansip panggalakna sa RT lewat diomongkeun tah eta RT korupsi. Aya we teh obrolan pan enggak ada untungnya ya. Setelah tong bobogohan jadi kenal jadi neng suka yuk kawin beres. Auto meniru rusuhan erek mah mun moal geus rudet bentar dikitukeun itu saya. Jadi kenapa harus ada saum? Kutiba alaikumusiyam, ya supaya kita sehat. Untuk siapa? Untuk yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan sehat. Ada orang Nasrani nyobaan puasa siga urang ngadon gering, harus ini dasarnya iman. Ada orang Nasrani tayamum ngadon ararate, dasarnya harus iman. Tayamum itu tidak akan menyehatkan buat yang tidak beriman. Cobaan weh, sok geura suruh nanti orang-orang kafir itu. Ya, gak boleh bilang kafir ya. Aku mau orang weh. Suruh orang-orang kafir itu. Darek ganti presiden lagi kalem. Suruh orang-orang kafir itu tayamum. Insya Allah araratel kan itu ya. Sok suruh orang kafir itu pakai busana sebelah hareudang wah, langsung atuh tato emping. Rusak kulit langsung. Kita mah aman pan. Dulu lah ya awal-awal lah black and white. Itu ya rada putih, rada hideung. Kita unggul awal-awal ngabaso hese dan nyampe kehalangan. Lalaki mah teu berjuang. Kenapa pakai janggot? Supaya menghormati mereka, supaya tah janggot sakieu ya nu kagok teh. Mun kuban tidur karena bantal, pas bangun teh bantal ke bawah. Janggot sakieu nu sakitu mah aman nya, aman. Anu sakitu mah kan kancing ka dieu. Kunaon kitu ngait euy. Eta janggot sakitu teh. Eta perjuangan lalaki mah. Mun perempuan saya ingat teman saya dulu tahun 83 82 lagi musim-musimnya jilbab diserang oleh sekolah-sekolah waktu tahun 82 8 eta mengebaso dong istri yang kan dulu mah kerudung teh kadiekeun talian tos sakitu unggul kan diket lagi pakai non penitik ya jadi bisa melonggar eta ngabaso atuh nuruban itu nuruban mangkok dibuka teh nya dah hareudang atuh uap baso gitu loh nyapek di nuruban deui pas dibuka teh bangkokna leungit ya sulap itu. Saya ingat itu luar biasa perjuangan akhwat saat itu ya. Nah sehat ini menyehatkan, pakaian begini menyehatkan ya. Awal dari kesehatan itu dari ketentraman jiwa dan pakaian begini menenteramkan kan itu. Ada yang wah pakai baju busana muslimah tapi gambarnya zigzag PLN. Bu kunon gambar eta Noel nyetrum. Aduh. Ngali Noel aing ngarenyet. Aya nu kitu iseng pisan eta. Ya lumayan lah itu. Kita beriman ya. Yang beriman akan berhadiah surga ya pasti. Saya tidak yakin kalau ada seorang saja umat Islam di Indonesia yang beriman, yang tidak atau di seluruh dunia yang beriman tapi tidak masuk surga. Saya nggak yakin. Dan ternyata untuk beriman teh hese atuh. So, Bapak, kenapa Bapak pergi ke pengajian? Udah pengen beriman kan itu. Kenapa Bapak sholat subuh tak lulungu berat yang bukan Ramadan? Wudu. Geus wudu teh kakemug ge alah kateureuy. Membasuh kepala kebasuhan. Salat eta teh lulungu. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala tolid. Geus kitu. Ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid. Wallahu adin naksaniaka wal abtar bingat. Kira-kira tunduh dan lulungu kita dihargai tidak oleh Allah? Pasti. Itu mungkin. Perjuangan dong itu. Daripada ronda sok telulungu tetunuh-tunuh acan terus teh salat subuh atau salat lagi asa gaya woi ulah tunduh atau salat teh sombong terus ikutin imam waladolin salah amin lain Ada wanita, adanya wanita kan kalau imam nyebut waladolin perlu bilang amin tidak? Labuhnya. Ada itu ya, ada itu. Keur salat panjang ting ngimpi ka mana itu teh? Aya. Wanita nggak usah bilang amin pada saat salat ketika imam bilang waladolin cok ieu teh karena rada lulungu teh waladolin amin. Tapi saya pernah bawa ibu saya tahun milenium bag 99 2000 umroh Ramadan itu bawa ibu saya apa naon di teh digandeng mah kieu di kaleng what is di kaleng saya kaleng itu ibu saya ngagogolombrangan di kaleng udah terus jalan Sofa Marwah balik deui beki berat makin berat terus nuka 5 berat nuka 6 berat nuka 7 udah waduh itu pas naik ke bukitnya dulu bukit ayeuna mah rada landai dulu mah rada nanyak wah pas ditinggal udah selesai alhamdulillahirabbil mami ngeus gitu ternyata tibra ya Allah ya Rabbi akhirnya saya nanya kepada diri saya sendiri sah tidak sah insyaallah tidak ya sah tidak lagi sholat ngalamun sah nu salah imam panjang teuing kan itu dor deui rakaat pertama Al-Baqarah rakaat kedua Ali Imran rakaat katilu An-Nisa panjang sasurat rudet teu pecat imam nu kitu mah kan itu nah itu ya kutiba alaikumusiyam ikan saum tidak saum saat menunggui telurnya menetas hayam puasa teu puasa ketika mengeram nunggu telurnya menetas orai puasa teu puasa ketika sudah kenyang sekian minggu tidak makan iya kan jadi mun aya nu ngaku beriman terus teu puasa sing era ku hayam eta hayam ge puasa itu la'allakum tattaqun agar kamu menjadi orang yang mas jam hiji nih mun ningali jam geus pasti can adan agar engkau menjadi orang bertakwa. Jadi tujuan saum kembali ke fitrah atau kembali ke Aisyah? Kembali ke fitrah atau bertakwa? Bukan fitrah. Fitrah itu pengen tahu arti fitrah itu apa? Khilafah. Jadi kalau sekarang Wiranto ngomong khilafah salah, karena dengan pengertian seperti itu salah. Karena fitrah yang khilafah yang sebenarnya adalah ketika kita melangkah menjadi manusia. Ramadan membuat kita menjadi manusia tidak seserakah hewan, menjadi manusia tidak seberdosa setan, menjadi manusia tidak sesuci malaikat, menjadi manusia yang beribadah. Itu fitrah. Fitrah sama dengan khilafah. Jadi jangan pikiran teh khilafah teh negara Islam. Enggak, kita enggak pengen bikin negara Islam kok. Tapi saya yakin penghuni Indonesia soleh semua, mau enggak mau hukum pun akan tegak dengan sendirinya. Hukum ranjam bagi penzina perlu buat yang sudah pernah dirugikan mah perlu. Anak dizinahi nyesek kita ranjam, yang diranjam perempuannya laki-lakinya dua-duanya. Hukum menyatakan laki-lakinya ada yang nyerang, perempuannya tidak sampai melahirkan. Tapi perempuannya tidak, katanya cek hukum ranjam. Mending didirikan hukum ranjam, mending diajarkan supaya tidak ada zina. Beres. Pencuri potong tangan, mending potong tangan ditegakkan, mending tidak ada yang pencuri, tidak ada korupsi. Mana yang lebih parah, koruptor atau pencuri? Koruptor. Pencuri malah paling mau nu ibu wungkul 20 juta. Mencuri punya ibu aja, satu mobil harganya seberapa? 300 juta, itu koruptor dong. Meskipun dengan korupsi na 300 juta, tapi milik semua dicurinya. Jahat pisan koruptor teh. Dan saya lebih memfatwakan hukum, kalau saya ditanya tentang hukum bagi koruptor, nggak ada yang pas kecuali hukuman mati.
dimatikan karakter korupsinya. Ente dipaehan, dimautan, maut dikubur, geus tah. Itu greget atuh sama koruptor teh. Siga meninu manis. Saudara-saudara bari manehna bangsat. Geuleuh teu kasep pakai jas, make mobil gaya dikawal nu kaluarna bang. Keluar pantu nu gagahnya henteu henteu gitu. Geuleuh teh sih, geuleuh pisan. Kalau saya jago ketepel rek diketepel da. Di kajauhan pan teu katingali meureun ketepel mah da teu disadanya. Tak bencenur we. Beres. Greget atuh da. Urang nu bayar pajak manehna nu ngaku duit urang cenah. Hei pegawai negeri, kalian tuh saya yang gaji. Hari nu bayar maneh saha? Geuleuh, amit-amit. Saya jadi emosi gini. Parah. Ya sudah, pokoknya sekarang Ramadan tong ngomongkeun batur, ngomongkeun eta we. Udah saya juga ngan nyebut jelemanya. Ora foto. Siga orang Jawanya. Nah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang selalu rindu ridho Allah dan takut mendapatkan murka dari Allah, itu orang bertakwa. Kenapa ibu senyum sama bapak? Pengen Allah cinta. Kenapa ibu meni uyuk-uyukan nahan itu supaya Allah ridho? Kunaon nahan itu batur mun ngambek bisi amek. Supaya orang lain tidak amek mending saya kembung. Beres? Itu takwa bukan? Nahan itu takwa. Kenapa ibu meni pakai parfum teh lenghir gini atuh da Ramadan apa? Terus ayeuna acara Sipadudi nusok rada rudet tarik ceramah teh. Jadi disengitan supaya tong mulek. Tah, beres. Jadi tujuannya ketakwaan. Banyak sekali dan semua harus kita lakukan. Banyak aspek, hampir semua aspek bisa kita jadi. Kunaon maraban hayam ciptaan Allah, kunaon teu maraban salaki da lain hayam. Maka caroge mah sanes maraban miwarang tuang itu. Jadi dari mana takwa itu datang? Dari ibadah kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa tidak sombong? Karena saya sudah belajar Allah Maha Besar dan Allah mengajarkan pada saya untuk merendah karena Allah yang Maha Besar. Sudah, tidak sombong kan itu. Saya pernah itu duduk di Kiara Condong, ada tukang soto, lapar. Sore-sore saya lihat di dalam kursi udah penuh. Sudah, saya ambil sotonya, saya duduk di trotoar dan nggak ada yang paling pas nugaring didinya di trotoar. Ngalimet we eta. Cet datang mobil eureun lalaunan eureun teh des bisi kebul. Dibuka pantona teh, "Ustad, naik." Embung. Ibu-ibu nu miwarang naikna. Eta kotor henteu. Ustaz nanti sakit moal. Sebab saya yakin yang membuat sakit dan tidak sakit Allah, dan saya tunjukkan keyakinan itu kan gitu. Ustaz memalukan naon? Korop Ustaz gitu. Memalukan korop Ustaz meni kitu. Tuang soto teh meni kitu anak kudu kumaha kitu. Nah menang kitu tuh dahar soto bari ngagoler penduduk tetapnya. Meni dicarekan. Aduh, tirage dina trotoar. Bahasa mengganggu pemandangan di ditu anu geulis sosal ya kehalangan ku mobil rudet itu. Sudah la'allakum tattaqun. Kenapa saya makan? Saya paksakan, tidak ada tempat lagi, dan saat lapar saya ingin merawat lambung milik Allah. Itu lambung milik Allah. Sotona ulah nganggo daging, ulah dicaian. Terus naon atuh? Soto teh make daging eueuh caina naon, mangkok we hungkul urang lamotan. Itu. Terus sekarang saya tanya, Bu, kenapa ibu masih bikin kolak di rumah? Betul, jangan beli kolak mah. Pansoknya sa cangkir, sa gelas, satu rumah, 1 bulan, sa Bandung, saberat ton gula beureum kebuang, santan kebuang, betul? Jadi mending beli, betul? Sukanya sa kunaon soknya sa teu ngeunah. Da mun ngeunah mah jeung pancina di lamotan. Bener tuh. Jadi tong GR, Bu, dan anak-anak ibu cukup menghargai ibunya ya. Adek makan atuh itu kolak mama habisin, udah kenyang mama. Padahal mah hebatnya barudak kita teh hormat pisan ka ibuna, apresiasi untuk anak-anaknya luar biasa. Itu ketakwaan ya. Takwa itu selalu mengharapkan ridha Allah. Mulai nanti ke suami tidur, sebelum membangunkan suami tatap dulu dalam-dalam. Tatap dalam-dalam. Dan jangan banyak komentar kecuali berdoa karena ketakwaan. Ya Allah, jadikan dia suami yang betul-betul bisa membawa saya ke surga, dan jadikan dia ahli surgamu ya Allah. Gitu atuh. Aya nu kitu si prokokok sih. Tah anu kitu mah banyak urang mah nasibnya banyak. Nasib kita masuk dilalede ku istri teh. Aya we teh
ayah suami hidung gerenya, suami teh rada gelap, warna kulit teh. Istri teh datang ke rumah, saya baru dengar, itu teman saya baru dengar, kekasih gelap mana? Gelut. Eta nyebut ke salaki abong hidung disebut kekasih gelap. Cek urang mah ulah kitu nya, si kucubung mana merah da lucu. Pan batu kucubungnya hidung. Ya mah ni kekasih gelap. Nilalawara pisan tah itu. Sing sae nanti ya kepada suami ya mun keur ngagoler tetep. Nuhun ya Allah, Engkau anugerahkan suami yang seperti ini buat saya. Saya harus bersabar. Saya harus kuat. Tahan bantingan. Karena dia pemain judo. Rek naon teh. Mama, siap jebret. Jadi nanti kalau suami ngajak eng, karena boleh tidak hubungan suami istri malam hari, siang hari batal tidak? Tidak, hubungan telepon. Halo mama sayang, boleh nggak nyebut sayang di bulan Ramadan kepada istri? Makruh, karena pasti palsu. Dan asli mah mah keur sare teu. Pangmalikeun kolak jang tetangga paling gitu. Mal mungkin apa kabar saya, ngalah palsu lah. Jadi pasti bohong itu makruhnya, bener tuh. Boleh tidak bilang I love you ke suami? Makruh. Udah pasti bohong. Pasti bohong I love you teh boga kahayang. Si I love you, dah mang papa sayang. Si janggot morentel. Ada. Orang teh langsung kikian di telepon disebut janggot morentel. Pan, papa lagi di Braga enggak? Belok dong, ada toko furniture. Ya, terus mama perlu enggak pangdurukeun. Nurut moal kepada istri seperti itu. Jeung narurut dinya aneh teh lalaki atuh. Cek urang mah kalau saya enggak gitu. Pak, di situ kan ada toko ini pangmelikeun, Pak mah di Olangan. Mun bisa beli jeung tokona ka imah, beres. Jeung nu dagangna teh nu geulis bawa. Tah gitu nen gitu. Oke, lalakum tattaqun. Takwa adalah rasa rindu kepada ridho Allah. Baik, ada yang ditanyakan, berhadiahlah. Berhadiah umroh jika mampu. Ya, silakan. Oh, ibu yang terdekat dulu ya, langsung mendapatkan Al-Quran saja. Alhamdulillah. 5 ya. Ini mah pokoknya tulisan ke Duren. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya soal pakaian syar'i itu ya. Kebetulan saya kan memang antar jemput anak sendiri pakai motor. Jadi ada yang bilang kalau pakai kulot aja itu tuh nggak boleh gitu, karena itu tetap aurat. Sebenarnya kan kalau kulot kan tidak membentuk gitu loh, seperti itu. Nah itu sebetulnya gimana Pak Ustadz? Apakah memang perempuan itu tidak boleh pakai celana panjang gitu? Karena saya ngelihat lebih ke safety ya. Beberapa kali saya tuh ngingetin kalau bareng-bareng di motor itu yang kerudungnya panjang banget itu, jadi saya bilang bu itu kerudung gitu, atau bajunya takutnya kelilit, karena memang pernah ada kejadian seperti itu. Saya sepakat, pertanyaannya bagus ya, dan pernyataan dia sama-sama. Pernyataan temannya tuh bagus, jangan pakai baju kulot, mending baju nu sorangan, nu kulot direces nyarek. Pan ke kulot mana kalengitan baju, lain kulot kol. Menihusu atau sudah, jangan pakai baju kulot. Bukan bajunya, kainnya. Saya lebih menyarankan jangan pakai kain yang halus-halus, lembut-lembut kepada ibu semua. Komo ini mau pakai baju syar'i santung, tahu santung? Nuka atau satin, nuka tebak angin langsung naplok. Mama ada patung hidup mama. Yo, jadi yang penting kainnya bu ya. Boleh sih panjang supaya, tapi yang kena angin itu gegeleberan. Ya mau kena angin gegeleberan itu kena irung bapak-bapak. Aduh. Kan bahaya, bener tuh. Jadi ayah nu panjang pisan ayah boleh pakai siap bebas lah ya, ada itu mah model yang jelas tertutup. Dan saran dari saya beli kain yang agak keras, ya agak kaku. Ini sok gerada lucu aslina. Sutra jangan, ya sutra itu mah. Jangan. Sutra kan halus, ada juga sutra yang kasar kan, enak dipakainya. Betul, saya kalau pakai sutra juga enak makainya, tapi tidak berani dibawa-bawa keluar atau enggak. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai sutra? Bukan apa? Rasul melarang. Ya kenapa Rasul melarang pakai sutra, pakai emas? Lalaki mah teu kudu dihias. Da perhiasan lalaki mah di dieu dina tanggung jawab pikiran dan tanggung jawab serta bahasa, itu perhiasan laki-laki. So kebayang tuh laki-laki pakai sutra, pakai emas bari, "Hei ibu kota Indonesia Bandung dong." Geuleuh teu?
ketepel nu kitu mah. Bener tuh. Kita pindahin ke Bandung yuk supaya rame. Nu kitu mah digantung di alun-alun. Kalau ketemu yang seperti itu bunuh cek Rasulullah. Kenapa? Perhiasan laki-laki bukan di situ. Laki-laki mah tidak usah dihias dari ulah-ulah dikasep-kasep dan pakai lipstik teu penaon atuh. Terus halis siga sincan siga naon? Tes ngejepat orang kagok hileud bulu we sukuna kana lemkeun cicingkeun di dieu jepat dong hileud bulu nu hideung batur teh pas melong alisna hirup lewaseun alisna hirup hileud kan gitu sampai hileud ge protes geus laki-laki bukan di situ perhiasannya. Jadi tetap ya kembali lagi kainnya dikeraskan. Siap Ibu Bu. Oke, selain nanti bapak-bapak ya. Oke, silahkan Ibu. Ya, boleh Bu, di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita sholat cadar tetap dipakai? Kan saya sering di Madani di kebun kopi ya. Banyak kalau sholat berjamaah maghrib itu banyak yang pakai cadar tapi tidak dibuka. Terus ada teman saya, kenapa cadarnya nggak dibuka? Kan kata nggak boleh katanya alasan takut kelihatan laki-laki. Itu gimana hukumnya? Kalau sholat pakai cadar nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ihram, saat berihram haji itu harus dibuka itu. Kalau sholat nggak ada masalah. Gini, bibir wanita aurat bukan, boleh ditutup, boleh. Dada laki-laki aurat bukan, boleh ditutup. Boleh, kan gitu. Boleh ditutup dada laki-laki yang bukan aurat saat sholat, boleh ditutup, boleh ditutup dada laki-laki oleh baju saat ihram, tidak harus pakai kain ihram, kan gitu. Sama wanita juga pada saat ihram buka, kan seperti itu. Insya Allah boleh itu, boleh. Baik laki-laki enak. Oke, bapak-bapak boleh Saya Pak? pengen sesama kita, boleh curhat juga boleh Pak. Ada yang mau curhat? Oh siap. Silakan Pak. Sok Pak belenyengkeun pamajikan aya di dieu ge lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari tema sedikit, kan sebentar lagi kita nuzulul Quran. Padahal yang saya tahu kan turunnya Quran tuh di 10 hari terakhir. Tapi kita di 17 suka diperingati. Itu gimana Ustaz? Yang mana yang turun di tanggal 17 itu Quran yang mana? Gitu? Nuzulul Quran padahal yang kita ketahui yang turun Quran kan di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir kan. Tapi kita bukan tanggal 17 gitu ya. Bukan tanggal 17 Okay. kan pertengahan. Ya, siap. Itu dia misunderstanding, kesalahpahaman mungkin ya. Tapi yang jelas Rasulullah waktu di Mekah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ente itu katanya kan gitu merenya jawabannya bahasa orang Mekah. Waktu di Gua Hiro dapat surat yang pertama turun ayat Quran itu kapan? Itu bulan Ramadan. Iraha itu teh Ramadan iraha. Ya kurang lebih 10 hari terakhir lah kata Rasul ya. 10 hari terakhir pas-pasnya gimana? Aduh, lupa ya kira-kira tanggal-tanggal ganjil lah kata Rasul. Turunnya Al-Quran 10 hari terakhir tanggal-tanggal ganjil. Itu pertanyaan di Mekah. Akhirnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, akhirnya difahami bahwa itu adalah malam diturunkannya Al-Quran sama dengan malam Lailatul Qadar. Betul, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang padanya ada takdir perubahan hidup manusia. Khairum min alfi syahr. Orang yang berubah karena Al-Quran khairum min alfi syahr. Begini, Bunda Teresia, wah, itu apa naringali? Bunda Teresia, begai, narurute ka Ustad nyasab ge. Bunda Teresia berbuat baik dari sejak lahir sampai akhir hayat. Dapat pahala tidak? Ibu mengucapkan alhamdulillah saat bersin sekali, dapat pahala tuh. Dia 80 tahun tidak dapat apa-apa, ibu dapat apa-apa. Artinya orang yang hidup dengan Quran, nah nangtung deui rudet kameramen. Kalau sayanya nangtung duduk lieur manehna. Seorang yang hidup dengan Al-Quran, hidupnya lebih baik dari mereka yang hidup tidak dengan Al-Quran. Begini, saya bukan pegawai negeri sipil, saya bukan ASN. Saya membersihkan jalan Gatot Subroto dari perapatan sana sampai perapatan sana. Dapat gaji tidak? Dan bukan pegawai. Terus tiba-tiba saya diangkat jadi pegawai negeri, dinas kebersihan kota. Saya nyapu di depan TSM ini aja. Dapat gaji nggak? Nah, orang yang hidup dengan Quran nilainya 8.000 bulan dibandingkan dengan orang yang hidup tanpa Quran. Artinya seumur hidup 80 tahun kurang lebih.
Akibat ada Quran kita dapat pahala. Kehartos? Oke. Nah kemudian pindahlah Nabi Muhammad ke mana? Madinah, hijrah. Di Madinah, orang Madinah nanya lagi, brother, aduh itu kapan dulu turunnya Quran Quran itu di Gua Hiro, kapan itu? Nah, ulang Nabi, terus turunlah ayat Quran kan, surat Al-Anfal itu, bahwa Al-Quran diturunkan pada saat perang Badar, bersamaan dengan perang Badar kan itu. Oh itu 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Quran 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 17 Ramadan? 17. Kenapa? Ini turunnya di Madinah dan atas penjelasan Al-Quran bahwa Quran turun bareng dengan kejadian perang Badar tanggalnya. Artinya apa? Cerita Mekah yang tadi menyatakan bahwa Quran turun 10 hari terakhir mansuh oleh turunnya Al-Quran pada tanggal bertepatan dengan perang Badar. Insya Allah Indonesia juga 17 Ramadan lah perang Badar. Saya akan jadi juragan Badar kalau perang naon Badar maju. Kenapa diperingati pada 10 hari terakhir? Nggak tahu saya sendiri kenapa nggak berubah-berubah ya. Harusnya sudah berubah pemikirannya setelah ada yang di Madinah itu. Setelah ada di Madinah itu turun bahwa oh ternyata Quran turun jadi Lailatul Qadar kapan? Halo, Lailatul Qadar kapan? 17 Ramadan. Terus jadi pengen cari apa atuh pada akhir bulan Ramadan? Itu cerita Mekah mah betul, cari Lailatul Qadar teh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cerita Mekah. Tapi kalau sudah masuk ke Madinah, Lailatul Qadar itu datangnya tanggal 17 Ramadan. Dalam bentuk Quran turun. Ibu percaya Quran? Percaya, yakin Allah punya kasih? Ya, kasih sayang Allah memberikan pahala, Cik. Pahala. Betul. Dapat kita sedikit saya berbuat baik, kita dapat pahalanya itu meskipun sedikit. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu beda nggak? George Bush berbuat banyak untuk dunia, kebaikan dunia, dapat pahala nggak? Enggak. Antum berbuat satu saja, mindahkan anak kucing ya kaindung terena amek si anak kucing teh pindahkan. Nggak salah ya indung tere cenah pindahkan ke bapak kandungna geus aman. Menyelamatkan kucing dapat pahala nggak lillahi ta'ala? Eta kesan ibu tere ambek nya. Oke, kertasnya buat saya tetap Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Sementara itikaf catat Pak, ini untuk pensiunan saja mungkin yang tidak mau, yang belum pensiun susah mau itikaf. Kalaupun mau itikaf yang belum pensiun bisa cuti besarnya akhir Ramadan, ya kan? Ambil cuti besar. Karena setelah masuk masjid tidak boleh keluar lagi kecuali ke Jamban. Diam 10 hari di sana. Oh, buat laki-laki menyenangkan tidur di masjid 10 hari. Karena merdeka dari jajahan istri. Nah, baik, satu lagi ya Kang, dua lagi. Dari bapak-bapak ada lagi Pak? Oh di belakang. Ada itu Bu. Oke, itulah. Tinggal itu molotot si bapaknya tuh. Alhamdulillah. Ustadz mau tanya Ustadz, berkaitan dengan nafsu itu yang amarah, lawamah sama mutmainah. Kalau waktu Ramadan itu kita alhamdulillah dengan keluarga, dengan anak itu kayaknya ke mutmainah. Betul. Akur gitu, dengan anak bisa sahur bareng, bahkan bisa buka bareng, buka saum bareng gitu. Tapi ketika setelah Ramadan, nah itu jadi masalah. Malahan ketika Syawal yang dikatakannya meningkat, kok jadi berubah gitu, susah kembali kepada mutmainahnya gitu, malahan kembali kepada semula. Jadi anak dengan ibu biasanya suka agak berantem gitu, dengan orang tua jadi ini, antara istri dan suami juga seperti itu. Nah bagaimana kiat untuk tetap bisa mempertahankan semangat Ramadan ini Ustadz? Itu aja Ustadz. Kita buat Ramadan setiap hari sepanjang tahun, capek. Jeung anehnya eta bab Ramadan leres Kang eta teh. Bab Ramadan kenapa yang dia tidak ada badal orang tua kita? Cobi nu eta nembut mikna. Ieu saya rupi nama baterena. Kenapa tidak ada badal saum untuk orang tua kita? Kunaon ente saum bulan Ramadan, ayeuna bulan Syawal saum deui sabulan. Buat mengganti saum ibu, buat mengganti saum bapak almarhum, aya teh nu kitu? Nggak ada. Kenapa yang ada badal-badalnya tuh haji, umroh, kurban, akikah, anu malalayar. Ari nu teu mayar henteu ada yang mau tahajud untuk orang tua. Nah, saya akhirnya bertanya, ya bisnis ya, nu malalayar ya kan? Jadi perlu nggak menghajikan orang tua? Jangan sebelum menghajikan nyolatkeun heula atuh, ya tahajudkeun heula atuh kan itu. Boleh atuh kurban untuk orang tua, sebelum kurban untuk orang tua juga saumpang nyaumkeun heula atuh kan gitu ya.
mau saum 2 bulan, wah punten, kan gitu ya, cangkel. Nah, kenapa? Karena kita menganggap bahwa ibadah kita itu hanya pada saat itu gitu kan. Kita tidak tahu bahwa sesudah itu saya tetap setelah saum ada pahala untuk orang tua saya yang sudah meninggal kan itu. Saya tidak tahu bahwa setiap ibadah harus memiliki efek. Di samping efek pahala dan keberuntungan buat orang yang sudah tidak ada, juga menjadi efek buat perilaku kita ke depan kan itu. Saya sudah di umur saya, mudah-mudahan kita sama ya Kang Elan ya, mudah-mudahan kita sama. Di umur saya sudah menjadi umur hari ini harus jadi yang terbaik karena saya belum tentu bisa bertemu dengan saum besok. Ketika kita melakukan hari ini terbaik terus, mudah-mudahan tercetak pribadi yang baik. Sesudah Ramadan ada kebiasaan, saya harus menjadi pribadi yang baik karena belum tentu besok saya sempat hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Jadi ibu juga gitu Bu, mestinya hari ini saya harus paling cantik untuk istri, setuju? Untuk suami, setuju? Karena belum tentu saya ketemu lagi besok. Mama meninggalis kieu bisi maot kewengi Pak. Kira-kira suami jadi baik gak? Baik. Tuh mama ulang kewengi atuh. Kumaha mun takdirna maksud teh ayeuna sonten. Teman nitah pae. Nyungkut. Coba kira-kira suami saya enggak sama ibu yang cantik karena takut meninggal. Nanti teh besok nanti geuning teh maot mama. Sugan ke sonten. Terus seperti itu. Kita akan terus menjadi baik. Terus kan luar biasa itu. Ya kan? Lakukan terus. Saya pernah melakukan itu dan sampai punten. Miskin pisan. Karena saya habiskan termasuk harta. Sampai anak saya olohok. Anak saya pengen motor saya. Motor saya kasihin ke orang waktu itu. Ya. Bapakmu mau dikasihin kata anak saya. Bapak pengen pahala. Dak ngasih ke anak juga pahala. Pak. Ya nanti lagi. Kenapa Bapak kasihin? Belum tentu katumpakan isuk. Itu motor. Istri juga gitu. Mama kenapa meninggalis? Belum tentu katumpakan isuk. Itu kalau bahasanya sudah seperti itu kira-kira bakal indah tidak? Ini Pak Belitki bahasanya. Ya artinya belum tentu kita bisa beribadah sampai besok gitu loh. Itu ya. Jadi menurut saya baru itu yang saya temukan caranya hari ini terbaik dan itu kita lakukan sepanjang hayat. Hari ini harus jadi yang terbaik karena belum tentu saya hidup besok. Betul, akhirnya suami istri pas saya di pertanyaan saya, kenapa sih harus bertengkar kan itu? Terus suami capek atau udah ngeselah. Suami selingkuh pas saya ulah. Marah jangan. Ini mah sudah kelompok jangan ini mah. Sudah top. Yang ini mah udah sukses lah ya. Nih suami selingkuh marah jangan. Jangan juga. Marah jangan. Tekudu lah. Mama tahu papa selingkuh? Iya. Terus mama nggak marah? Emang kenapa gitu harus marah? Ya kenapa mama harus marah? Batur marah ramek. Ada mama tahu bapak teh page toge maot. Eureun mal selingkuh nadi gitu ke. Jang naon ambek da page toge maot. Cok saha nyanyahoanan malaikat. Ya Pak, sampaikan pada suami. Istri yang sedang dizolimi teh sensitif sora malaikat ke kadangu. Bejakeun gitu supaya rudet salaki. Kita pan mikir manehna teh lah maot. Insyaallah jadi soleh. Mbah bisi papa pageto maot ayeuna papa rek kasih neng ka ditu rek naon kawin bisi maot. Tah ceuk kumadinya. Beres. Masalah tuh sih. Suamiku batur. Terus naon deh? Ibu pulang ke rumah ternyata uang di lemari sudah habis sama anak ibu. Masalah tuh. Tuh mas. Adek, uang mama sama adek ya. Nanti jangan ngambil dari dompet mama sayang. Dompet papa bagi 2. Bagi 2 jeung mama beres. Udah. Bisi maot. Betul tuh. Kalau tidak dia yang maot, kita yang maot. Hanas ambek. Papa mana naonan mana bobogan kelepok maot. Sedih tuh. Cek almarhumah teh bari pergi. Hanas dicarekan. Bagus juga kalau suami bobogohan cepat temui kekasihnya. Terus peluk dia, bisikan kalimat ini. Sayang, titip ya si Akang, bisi teteh maot enjing. Omatnya mau mi teteh maot sumping. Upami teu sumping, teteh nurek datang. Eta masih tetehna rek ngejungcurigan. Iya pokoknya mah gitu Kang. Jadi setiap hari. Terakhir. Ya, Ustaz kepala dia. Ada. Nanti Ibu enggak terakhirnya punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustad, abdi ti kapungkur teh panasarannya hoyong naroskeun upami bade salat Idul Adha, upami sarapan heula saurna teh haram, leres atanapi henteu teh. Oke. Disarankan kalau sebelum sholat Idul Adha tidak makan, tidak minum sampai selesai sholat Id. Malih ada yang berpendapat sampai selesai hewan kurbannya disembelih. Kumaha mun nyembelihna pageto rasakan olehmu. Ya. Itu meureun, itu ya. Dan kalau sholat Id boleh makan minum
Seperti itu. Jadi betul Bu, itu pertanyaan yang kerap ditanya, yang kerap jadi pertanyaan. Kadang-kadang sok ragu-ragu. Itu Idul Fitrinya menang teu ngupat heula, haram. Ngupat ngomongkeun batur haram. Ngupat tahu. Nah, itu boleh ya. Ngupat opor boleh ya, seperti itu. Baik, hadirin, itu saja. Kang, iya hiji deui cenah penasaran. Oh, penasaran. Untuk saya ingatkan untuk zakat fitrah, titip ya Pak ya. Saya coba oleh Bapak, nikmati apa yang pernah saya rasakan. Saya beli beras sendiri, kemudian setelah saya beli beras sendiri, itu ya pertanyaannya. Ini sami. Mun ke nyambung. Mun perkawis eta Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz itu kan lebih baik beli beras sendiri, dikasihkan sendiri. Cuman yang jadi belum ngerti ya, ada permasalahannya begini. Di satu majelis taklim menerangkan bahwa pembagian zakat itu ada yang sebelum lebaran ya, 2 atau 3 hari sebelum lebaran, dan ada juga dibagikannya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Jadi yang mana yang lebih sahih gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, itu yang akan saya lanjutkan. Jadi ya Bu ya, beli nanti ya Bu ya, masing-masing berapa? 2,5 kilogram. Oke, beli. Ibu punya anak 18, 2,5 kilo kali 18. Pembantu boleh nggak kita bayarkan? Boleh. Kalau memang orang tua boleh nggak kita belikan? Boleh. Ya, kita belikan. Seperti itu. Kemudian setelah kita beli Pak, wadahan nyalira Pak, 2,5 kilo, cobian ini tes aja tes. Terus Bapak pergi ke belakang atau ke komplek lingkungan Bapak, Ibu, kalau memang ada di sekitar rumah, gampang aja ya. Kita bagikan pas sambil kita mau berangkat pergi ke mana? Pergi ke lapang, bawa aja pergi ke lapang. Bilangin sama RT, Pak RT, ayeuna mah abdi bade ku nyalira heula, hoyong nyobian. RT tong pipilueun. Yes. Urusan ini urusan keagamaan, bukan urusan RT, Iro. Iya. Ari urang kana politik teu meunang, ari politik kan urang meuni sangeunahna, oke? Oke. Cobian Pak. Aduh Pak, itu Pak. Tangan kita memberikan zakat fitrah kepada yang membutuhkannya, terserah dia udah dapat berapa puluh kilo kumahdinya, yang pasti kita sudah memberikannya. Nikmati itu. Saya yakin tahun depan akan Bapak ulangi seperti itu. Itu yang saya lakukan. Ijab kabulnya di dalam hati. Fitrah, siap, saya fitrah, lain, zakat fitrah. Oh, mohon. Ya, kita berikan tagihan RT-nya, kita dalam bentuk sodakoh, bisa saja. Tapi tetap zakat fitrahnya ada. Kalau kita punya anak yang kecil Pak, 5 tahun, biarkan dia yang memberikannya Pak. Oh Pak, itu si anak ngesonoen karena membagikan zakat fitrah. Dan pasti anak juga ingin jadi orang kaya, dan kita doakan mudah-mudahan dia jadi orang yang mampu untuk memberikan zakat fitrah pada masanya nanti. Itu luar biasa, ya kan? Beras langsung, nggak usah ada ijab kabul kok. Memberikannya sambil jalan ke lapang, kade ulah ke lapang badminton. Sholat lapang untuk sholat id, sebelum sholat id sambil jalan berikan itu. Oh, luar biasa itu. Baik hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini kantong belanja ya, tidak lagi pakai keresek, sebab sekarang banyak orang yang berminat untuk operasi plastik kehabisan keresek. Ya jadi keresek dicarekan, ganti kunukia. Kalau saya ditanya, Bapak bawa tas? Tidak. Mau pakai dus mung, jadi gimana? Pangmangkukeun. Nah beres. Eta resep Ustadz bari molotot. Jadi tidak perlu kantongnya Ustadz mau pangmangkukeun. Nah hadirin, itu saja, dan mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang membuat kita bertakwa, dirindukan oleh Allah. Satu hal yang saya ingin ingatkan, bela Islam, maka anak cucu kita akan dibela oleh Allah. Sepakat? Bela al-Islam oleh akhlak mulia kita, maka kenapa berakhlak mulia? Untuk membela Islam, supaya anak cucu kita dibela oleh Allah. Sepakat? Dan tentang penyakit al-wahan, penyakit takut mati yang membuat kita begitu takut mati. Kenapa takut revolusi sieun maut? Pemajikan geulis keneng ke kubatur, alah tinggalkeun. Aduh, harta saya banyak, mangkaning rumah saya paling gede sa Bandung, pintu hareup di Ciberem, pintu tukang Cicaheum. Gede teuing geus mending maut. Kan gitu ya. Orang yang takut mati, apa resepnya supaya kita tidak takut mati, Kang? Biasakan bersodakoh ya. Nah hadirin, boleh dong saya tunggu sodakoh ibu bapak semua, zakat infak ibu bapak semua oleh saya tunggu, karena saya sedang berjalan di perjalanan yang seru. Ya, ternyata harga bawang beureum, apa bawang bodas? Apa? Eta bawang bodas ya. Saguruntul 10.000. Edun dong, eta emak-emak ya, satu siung 10.000. Itu dia. Sekarang udah turun 65, udah 45 lagi sekarang. Udah turun lagi daripada nyararekan. Luar biasa ya, harga-harga yang luar biasa. Jadi boleh kita berbagi dengan satu komunitas, kelompok masyarakat yang sekarang ini mungkin mereka tidak menunjukkan kesulitan mereka, bagaimana
serba mahalnya hidup, tapi mereka tunjukkan protes mereka dengan akhlak mulia. Malulah kita ya, mereka jauh lebih berakhlak daripada kita yang hidup berkecukupan tentunya. Kita yang hidup berkecukupan protes itu naik, ya kan? Sementara mereka yang sangat berkekurangan, ketika bawang putih naik mereka langsung tekudu meuli beres. Itu luar biasa ya, sabar mereka luar biasa. Baik hadirin, mudah-mudahan semua menjadi ahli surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua, dan khusus bapak-bapak dan kita semua tentunya, barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Jaga jangan berdosa lagi. Itu saja, sekian, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.